Proyek akhir untuk UAS. Saya akan jelaskan apa yang harus kalian kerjakan. Tuh, bentar saya buka dulu. Nah, sekarang kalian bisa buka Google Code Gym. Kompetisi, ya bisa dibilang kompetisi terbesar dan terbaik untuk coding yang dikenal secara umum. Sudah terlihat Google Code Gym-nya. Ketik saja di Google Code Gym, lalu buka, lalu lihat archive-nya, itu yang sudah-sudah lalu. Di sana ada mulai dari tahun 2008 hingga 2022. Oke, 2008 hingga 2022. Jumlah mahasiswanya ada berapa di sini, Mas Mbak? 39, Pak. 39. 39 berarti nanti bentar, 39 satu tim itu berisi 2 orang. Tapi kan ada ya 1 orang ya, 1 orang. Jadi nanti ada satu tim yang bisa berisi 3 orang. Hanya satu tim yang bisa berisi 3 orang dan itu diacak saja. Yang pertama adalah kalian harus menentukan timnya. Terserah mau kalian acak, mau kalian berdasarkan apa gitu, berdasarkan kesukaan. Terserah kalian yang atur, dipimpin oleh PJ. Maksudnya kesukaan tuh ya saya mau dengan dia, saya mau dengan dia, terserah, bebas gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada satu tim yang isinya 3 itu diacak. Entah tim mana yang isinya 3 gitu. Jadi pertama kalian tentukan dulu. Saya tulis ya, tolong ini direkam ya, oke. Yang pertama kalian tentukan dulu nama-nama dalam timnya. Misalkan tim pertama namanya si A dan si B gitu. Dan ada totalnya kalau 39 ada 19 tim. Dan ada satu tim yang berisikan 3. Nah, yang kedua langkah selanjutnya adalah kalian tentukan yang satu tambahan ini di tim yang mana. Gitu, ya, di kelompok yang mana. Itu ada, kelompok, katakanlah kelompok 1 sampai eh, 19 gitu ya. Nah, yang satunya ini di mana? Gitu ya. Yang satunya ada di mana? Nah, itu diacak saja, bisa di kelompok 1 sampai ke kelompok 19. Lalu yang ketiga, presentasi akhir atau presentasi mata kuliah ini terakhir, UAS-nya adalah presentasi. Nah, kalian mempresentasikan problem yang sudah kalian solve, itu hasilnya di presentasi akhir tersebut. Ya, gitu. Jadwalnya kapan? Jadwalnya bisa dicari di akhir-akhir boleh, pokoknya nanti PJ-nya yang apa pilih itu kalian rapatkan boleh. Eh, Cari jadwal yang kosong di akhir-akhir saja. Misalnya ya kalau di akhir nanti hari Jumatnya terakhir tanggal berapa ya, pokoknya terakhir-terakhir aja boleh, sekali lagi boleh. Dan pengumpulan atau recap kode EB H-1-nya kemarin sudah dibahas ya. Nah, kalian bisa bisa ambil jadwal di akhir-akhir. Itu yang ketiga. Yang keempat, problemnya apa, Pak? Oke, kita cari contoh, kita cari misalnya kita buka tahun 2018. Nah, kan sudah ada berapa tim? 19 ya. 19 tim. 19 tim itu nanti silahkan di list problemnya, bebas memilih, sekali lagi bebas memilih dari level round qualification, sekali lagi qualification sampai round round ke atasnya, sampai round ke atasnya. Mau yang round final juga boleh, tapi nggak boleh yang praktis ya. Ini ada praktis. Nah, kalian harus mengerjakannya di level minimum round qualification. Gitu. Pak, kalau misalnya saya beda levelnya, makin bagus enggak? Iya pasti gitu ya. Ya jelas dong, satu mengerjakannya di level
round qualification, yang satunya lagi mengerjakannya di round misalnya di level 1C atau round 2 di atas lagi round 2, ya itu jelas beda gitu ya. Jadi ya beda semua. Maaf sebentar, ke ini ke apa namanya, ke interrupt. Nah, kalian boleh nggak Pak, saya ambilnya yang qualification round, boleh gitu. Cuma jelas ya, ya kalau qualification round sampai qualification round ini ya nilainya paling rendah. Katakanlah kalian menyajikannya dengan sangat baik pun, ya tetap dia paling ke bawah gitu ya. Nah, untuk level bagusnya gimana Pak? Katakanlah harus ada standar nilainya dong. Ya, ini bisa paling buruk ya C lah ya gitu ya. Gitu. Kalau misalkan kalian mau bagus, kalian ya levelnya minimal di 1C sih. Ke round tuh boleh. Itu udah lebih bagus. Kalau mau dapat nilai maksimal untuk UAS-nya, untuk UAS-nya saja A di 1C sini. Itu minimal. Kalau ke atas ya lebih bagus gitu ya. Kalau di sini ya digradasinya, tapi itu dengan catatan presentasinya pun bagus ya. Presentasinya bagus, hasilnya bagus. Seperti apa Pak presentasinya? Oke, yang kelima. Kita buka salah satu contohnya. Misalkan 1C kita buka. Di sini terdapat problem. Oke, jadi di satu round itu problemnya banyak, di satu tahun itu banyak stage-nya, gitu ya. A whole new world. Oke, kita buka a whole new world problemnya. Di sini sudah ada problemnya. Dia akan cerita Vincent and Desta are childhood. Kenapa Vincent Desta ya? Vincent sama Desta kan orang Indonesia ya. Vincent showing and distinct a letter word bla 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 bla. Ini ada ceritanya. Ceritanya lucu-lucu. Ada ceritanya, ya, ceritanya lucu, nge-solve-nya lebih lucu. Inputnya ada inputannya, inputnya apa, ada outputnya, oke. Ada batasan-batasannya. Nah, di sini kan ada minta inputnya apa, outputnya apa. Di sini juga ada contoh, ada sampelnya, ada sampel input. Gitu. Misalnya eh, sampel inputnya 541 gitu kan, A, B, bla 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 ke bawah, sampel input. Ya kan. Nah, itu jawabannya itu case satu strip, case 2 WA, ya kan. Nanti di sini biasanya 5 ini baca untuk yang di inputnya gitu ya. The first line of the input gives the number of test case. Nah, itu berapa test case-nya yang akan kita input itu tergantung first line-nya. Di sini 5, berarti ada 5 inputan. Oke, case T, test case yang T-nya itu 5 tadi kalau contohnya kan. Case follow, ngikutin di bawahnya, each begin with one line with two integers n and l gitu kan. Jadi setiapnya itu dimulai dengan satu garis gitu, satu garis dengan dua integer, ada n dan l, the number of Vincent's word and the length of each word. Berarti ini n itu berapa banyak number word yang dipakai Vincent gitu-gitu. Itu dijelaskan di sini. Kalian bisa baca gitu ya. Bisa baca. Ini lalu A B C D E, ini kan empatnya numbernya di sini, ini apanya dan lanjut. Nah, 42 ini udah inputan kedua nih. Biasanya inputan pertama, inputan kedua. Tergantung beda-beda ya. Di sini ada 5 test case gitu. Outputnya harus bentuknya kayak gini, case hashtag 1.2, hashtag 2, hashtag 3. Kan bisa kan untuk nyisipin ini kan pakai pakai format, bisa kan ada perintah format, cari aja di W3 School contohnya, gampang. Oke, outputnya gitu ya, outputnya hashtag, in the case pasti hashtag x titik 2 y, x itu bla bla bla, y itu bla bla bla. Saya nggak mau bahas karena bisa jadi ini diambil gitu. Nah, yang pertama adalah kalian harus membuat interpretasi. Apa yang harus kalian lakukan? Saya Eka, boleh minta tolong.
Oke. Yang pertama adalah, saya buka yang sudah siapkan saja bentar. Jadi yang pertama adalah kalian harus buat interpretasi dari problem. Ya, interpretasi dari problemnya. Kan problemnya dijelaskan di situ ya. Kalian harus berikan interpretasi kalian terhadap problem. Kalian menceritakan problemnya dengan bahasa kalian sendiri. Oke, saya ulangi. Kalian menceritakan problem dengan bahasa. Ya, share screen-nya hilang sebentar nggak apa-apa. Saya lagi mau buka share screen-nya yang apa namanya, yang sudah saya siapkan. Kalian bentar. Kalian menceritakan problem yang kalian persiapkan dengan baik gitu. Karena problemnya apa? Kalian kan tadi udah milih ya. Nanti pemilihannya saya atur, saya tentukan ininya, saya tentukan aturannya. Sebentar. Eh, Oke, jadi kalian apa namanya? Kalian sudah buat interpretasinya. Sebentar, saya sambil buka-buka. Oke. Jadi kalian kan sudah tuh buat interpretasinya gitu ya. Interpretasinya dari problem ini pakai bahasa kalian sehari-hari sendiri gitu ya. Yang mudah dimengerti. Jadi kalian mempresentasikannya. Jadi di sini ada interpretasi problem gitu. Lalu yang kedua adalah algoritma pemecahan problem. Tahapannya belum sampai ke langsung ngodingnya, enggak ya. Tahapannya. Jadi pertama cari apa dulu, cari apa dulu. Tahapan penyelesaian problemnya gitu ya. Lalu yang C adalah demo program yang dibuat dengan data yang sudah disediakan pada problem. Jadi demo program pakai ini, sampel input yang sudah ada di sini boleh. Nanti saya akan tanya-tanya untuk coba. Dan satu kelompok itu kan karena 19 tim, gitu. Jadi satu kelompok itu presentasinya maksimal 5 menit dan kita akan UAS mungkin sekitar 8 jam. Itu bisa jadi kita pecah waktunya, tapi ya sekitaran itu 8 sampai 10 jam UAS kita agak lumayan maraton. 5 sampai 10 menit lah ya. Tapi disarankan sih 5 menit satu kelompok gitu. Jadi terinclude sama saya tanya-tanya. Jadi benar-benar sangat singkat, padat dan jelas gitu. Oke. Nah, di sini ada sistem penilaian ya. Eh Menyelesaikan masalah yang ada di Google Code Jam. Ini kan udah ada tadi kan webnya. Per, per individu diganti per tim. Karena kalau per individu 30 sekian, seingat saya gitu ya. Itu kita UASnya bisa lebih dari 12 atau 14 jam kalau nggak salah. Jadi terlalu lama gitu. Jadi cukup 8 jaman aja kayaknya. Sudah cukup karena kenyataannya tidak 5 menit. Kadang satu tim, satu orang itu bisa molor jadi 15 sampai 16 menit. Satu jam itu cuma 4 orang gitu. Satu jam 4 orang ya kalian bayangkan. Mungkin dulu satu kelas itu 40 orang. 40 orang bagi 4 aja 10 ya gitu ya, 10 jam belum tambah istirahat tambah lain-lain gitu, nyatanya 14 jam lebih baru selesai gitu ya, per kelompok saja, per kelompok isi dua dua orang dua orang 2 sampai 3 orang ya, tapi di sini diisi 2 orang saja, 2 orang, nanti yang tiganya itu pengecualian. Pemilihan problem dari tahun 2008 sampai tahun 2022. Round 1A untuk nilai maksimal BMIN. Jadi kalau kalian ambil di round 1A itu presentasi kalian bagus, sangat wah gitu, itu BMIN gitu kan. Dan round
1C untuk nilai maksimal A. Problem yang diselesaikan berbeda tiap kelompok. Laporan akhir berupa presentasi yang berisi interpretasi problem, algoritma pemecahan problem, tahapannya gitu kan, demo program dibuat dengan data yang sudah disediakan pada problem. Presentasi akhir dilakukan pada jadwal UAS disesuaikan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tentukan cara pemilihan problemnya? Oke, satu lagi, jika nanti ada yang apa namanya buat problem penyelesaiannya mencontek ataupun dia lihat ambil coding orang, nanti akan saya coba cek plagiarismnya, gitu saya cek. Ataupun misalnya Pak, saya mau pakai chat GPT buat curang, ya nanti akan saya cek semua yang terindikasi gitu kan melakukan kecurangan itu akan kita kembalikan pada aturan UNJ, ya kan, minimal maksimal nanti biasanya bisa untuk diajukan untuk pemberhentian kuliah atau pemberhentian sebagai mahasiswa. Ya, itu ada aturannya di BPA UNJ ya untuk plagiarism. Jadi itu bukan aturan saya. Jadi kalau mau gugat UNJ balik lagi ya. Seperti absen dan lain-lain itu aturan UNJ bukan aturan saya. Jadi kalau tidak puas, gugatnya UNJ, jangan saya. Saya tidak ada urusan dengan aturan itu. Ya, terus kalau mau merubah aturannya pun ya sama UNJ. Bukan saya, karena UNJ punya standar apa yang harus dilaksanakan gitu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. So, kalau mau dirubah ya harus menggugat standar itu. Oke, jadi nanti kalau misalkan saya cek kalau pakai chat GPT-nya, oh sama nih ya kan, semua isinya, ya Anda siap-siap aja. Gitu ya, Anda siap-siap, Anda sudah tahu konsekuensinya. Jadi ya kalau misalkan mau mencoba peruntungan antara apa dapat nilai bagus dan apa namanya tidak lulus, ya boleh juga sih. Tidak lulus atau berhenti kuliah boleh juga. Cuma saya sarankan jangan meresikokan hal kecil. Karena ulang mata kuliah biasa aja, tapi kalau berhenti dari UNJ ya luar biasa. Itu ya, itu luar biasa. Karena setelah tidak lulus biasanya ada apa ya, ada hal yang melekat gitu karena kecurangan. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke bagaimana cara pemilihan problem? Bapak, saya mau tanya. Ya, silakan. Jadi problemnya bukan milih sendiri ya, Pak? Jadi dikirim sama Nan- Bapak ya? nanti nanti kita akan aturkan yang itu. Saya belum mulai ke Oh ya, situ. Ada itu pertanyaan terus nggak? ya terus kalau misalkan untuk jam presentasi kan katanya nanti dibagi dua. Nah, dibagi dua sesi gitu jadinya kan Pak. Nah, terus nanti untuk kelasnya gimana Pak? Jadinya kita Nah, 2 hari gitu Pak. ya kalau bisa 2 hari, 2 hari. Kalau mau 1 hari bisa 1 hari, 1 hari. Sekuatnya kalian aja. Tapi Gitu, itu Pak. offline Pak Kita atau kalau di online? jadwalnya offline kita akan offline. Oh, oke Kalau Pak. kalau tapi kalau nggak bisa ya online pun boleh gitu, Oh direkam. ya, Kita ya lihat oke. sesuaikan nanti. Ya, Oke. makasih Pak. Ya, lalu Pak, bagaimana format untuk pengumpulannya? Kalian boleh bikin pakai Word di PDF kan, boleh dibikin pakai Word, boleh dibikin berupa eh, PDF dan juga presentasinya pakai apa namanya PPT, boleh. Kalian tahu kan bagaimana cara menarik hati orang yang menilai gitu ya? Ya pasti sebaik mungkin ya. Misalnya PowerPoint-nya dibuat untuk presentasinya sebaik mungkin, ya kan, lalu formatnya dirapihkan dan dibuat tulisannya di Word gitu kan, di PDF kan, itu boleh gitu ya. Terus kalau kalian malas banget cuma buat PPT-nya aja, itu boleh juga, tapi kan ya nilai malasnya akan berbanding lurus dengan hasil apa yang kalian lakukan, paham nggak sih maksudnya gitu ya. Jangan tanya lagi seperti itu. Jadi formatnya semaksimal yang kalian bisa. Kalian mau buat gambar grafisnya terserah, terserah, ya kan. Yang jelas ya
semakin ya kan nanti bisa lihat yang lain presentasinya terbuka dan kalau misalkan online ini direkam, kalau tidak ya orang yang lain bisa menilai, oh dia cuma segitu, ya kan saya segini gitu kan, ya bisa saling menilai lah. Jadi tidak ada dusta di antara kita, terbuka aja ya kan. Ya nanti kalau misalkan protes juga yang lain bisa protes juga ya kan. Yang satu misalkan Pak kenapa nilai saya C, yang dia A. Terus yang bilang A bilang, loh saya bagus, Anda cuma kayak gitu ya kan. Saya hasilnya ini saya buat ini. Anda misalkan PPT-nya doang kayak gitu, hasilnya gini-gini masih protes juga, ah, bisa kelihatan kan gitu. Jadi tidak tidak satu-satu, bareng-bareng bisa lihat, bisa saling lihat, bisa saling membandingkan saya sudah sampai mana dia sudah sampai mana timnya gitu ya. Itu jadi kita terbuka saja dan itu bagus untuk pembelajaran karena di kenyataan hidup ya seperti itu kan ya. Itu ada faktor berusahanya, ada faktor kompetitifnya, banyak faktornya yang ada gitu. Dan ya, oke seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya akan jelaskan bagaimana pembagiannya. Oke, sudah ada. Sekarang untuk pembagiannya, nanti yang pertama tahapan 1 sampai 3 sampai kalian sudah menentukan problemnya, ya, menentukan nama tim di satu tim dan termasuk yang satu orang itu jadi 3 di timnya. Tuh, Pak, nanti yang bertiga penilaian gimana? Saya anggap sama kayak yang 2 kok, udah biar adil ya kan, tidak ada curangan gitu. Tapi dia bertiga Pak, ya nggak apa-apa. Itu karena itu kan diacak juga, kita di random, kita nggak tahu juga random mana yang dapat kan gitu. Tolong yang satunya di random itu. Lalu ya tadi untuk isi timnya terserah mau berdasarkan kedekatan, mau random semua silahkan. Pokoknya kalian yang atur, tapi tidak boleh sekali lagi setelah nama diberikan ke saya, tidak boleh lagi ada kata Pak saya tidak suka dengan dia. Pak saya tidak mau dengan dia. Pak dia nggak kerja. Itu ya pilihannya adalah kalau misalnya seperti itu ya dari awal jangan ngetim sama dia ya makanya berjuang misalkan Pak saya tidak mau di random ya kan saya mau perjuangkan makanya nanti kamu sama PJ kamu bilang saya nggak mau di random karena saya nggak mau sama dia ya bilang gitu ya tapi kalau misalkan di random kan namanya random kena mana aja ya terima gitu ya kalau ada satu anggota di tim yang tidak kerja ya satu timnya nilainya jelek gitu. Kalau mau handle yang satunya lagi gitu, anggota yang lain ya handle aja gitu. Pokoknya it's your own problem, ya kan. Jadi pemilihannya kalian yang atur, saya tidak mau ikut campur, tapi namanya sudah masuk ke saya, tidak boleh ada lagi komplain. Karena kalian yang menentukan, masa kalian yang komplain kan lucu, ya kan. Untuk kalian menentukan. Oke, setelah namanya ada, nah setelah itu eh, ketika apa namanya, ketika eh, namanya sudah diberikan ke saya pertama, jadi tolong PJ-nya langkahnya namanya diberikan ke saya, lalu di grup kalian sendiri. Nah, saya sarankan aturannya gini. Jadi PJ ngepost langsung apa untuk start pemilihan problem namanya. Jadi ngepost start pemilihan problem isinya ya itu tadi kayak apa namanya pesan berantai dijawab di WhatsApp dulu-duluan aja gitu ya dulu-duluan aja dulu-duluan siapa yang nulis duluan pertama problemnya mana tahunnya berapa jadi kalau sudah keambil problemnya oleh satu tim yang lain nggak boleh tulis lagi paham nggak gitu terus kalau misalkan Pak saya udah mau nulis kok dia duluan nggak peduli Pak yang duluan berarti dia yang pengambil apa namanya pengambil judulnya gitu ya pengambil judulnya jadi ya masing-masing aja pokoknya dulu-duluan jadi kalau misalkan padahal saya udah ngetik duluan Pak dia ngetiknya belakangan tapi mencet enternya duluan salah sendiri gitu ya pokoknya dilihat kan di WhatsApp kan ada urutannya ya di grup tuh nah itu di urutan di grupnya itu yang dia duluan yang memang kalau misalkan dia sudah submit duluan gitu jadi di post tuh nanti dari PJ-nya silakan kita mulai start gitu ya. Terus silahkan ngetik nulis nulis apa namanya nulis problem apa yang tahun berapa jadi problem apa tahun berapa
ya kan, round apa? Kebayang nggak? Di sini kan ada urutannya problem, sorry sorry, tahun, round sama problem gitu. Tahun berapa, round berapa, problem apa? Kayak gini kan. Tahun 2018, round 1C, problemnya a whole new world gitu. Oke, seperti itu. Paham? Untuk pemilihan problemnya, jadi bukan cuma milih sendiri, tapi dulu-duluan. Karena kalau cuma milih sendiri nanti ada yang sama konflik. Dulu-duluan memilih problem. Ya, ada pertanyaan? Kan sekarang lagi rame war untuk apa namanya? eh, war tiket nih. Nah, sekarang war problem dulu-duluan. Oke. Oke. Bagaimana? Ada yang mau komen? Saya rasa cukup adil kan ya, dulu-duluan timnya kalian yang tentuin gitu ya. Tapi ya jangan nanti saling nggak suka. Sudah ada aturannya, jadi kalau udah ada yang lain ya duluan, ya udah sadar diri kita kalah sama yang itu, cepet kalah cepet ya kan, kalah war problem yang dipilih ya udah jadi problem lainnya. Dan jangan lelet, semakin kalian lambat semakin sedikit pilihannya. Oke, ini saya save, saya kirim ke kalian. Oke, ada yang mau komen? Kalau nggak saya post dulu saya kirim di chat yang kalian bisa ini download urut apa namanya untuk puas kita. Ya, tidak ada. Oke, hari ini adalah lanjutan recap dari sebelumnya untuk kode EBI. Mbak PJ, monitor mana Mbak PJ-nya? Iya, Bapak. Mbak PJ, tolong direkap yang sekarang kode EBI-nya. Saya tunggu ya. Saya tunggu, saya rekap sekarang. Itu untuk UASnya sudah saya rilis. Tolong sekarang direcap dulu. Kamu buat tabel di Excel, direcap ya. Saya tunggu. Zoom-nya tidak saya matikan, saya tunggu sekitar kamu rekap ya setengah jam lah. Karena ngerekapnya pasti nggak cepet. Kamu cek juga di code EBI-nya. Setengah jam 45 menit kamu cek di code EBI-nya bener nggak kata-kata dia seperti itu. Maksud nggak, Mbak? Gitu. Benar nggak? Kalau kalau saran saya ya si apa namanya si orangnya juga menyertakan tangkapan layar, dia posisinya di mana di kode EBI, karena kadang-kadang namanya agak susah ya. Jangan pakai nama tulisan alay karena susah ngedeteknya. Oke, gitu. Saya sarankan pakai nama asli. Gitu ya. Ya, tapi kalau sudah terlanjur ya coba didetek. Oke, Mbak PJ ya. Saya tunggu 30 sampai 45 menit. Tolong di recap sekarang. Yang lain tolong kerjasama ya. Di recap. Saya mau tahu posisinya sudah sampai mana. Silakan diambil Baik, alih. Bapak.
Recordingnya matiin aja Mbak. Nih nggak ada kegiatan di sini. Sayang.